Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan tentang sistem komputer, yaitu konversi sistem bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sistem bilangan, pengertian dari sistem bilangan, kemudian jenis-jenis sistem bilangan yang ada di komputer, ya, karakteristiknya, kemudian anggota-anggotanya. Nah, pada video kali ini bagaimana kita melakukan konversi dari bilangan itu. Oke. Kita review dulu sistem bilangan yang ada di komputer. Itu ada bilangan biner, bilangan oktal, bilangan desimal, dan bilangan heksadesimal. Dan pada bilangan biner di situ terdapat anggotanya 0 dan 1. Jadi ada 2 digit aja atau ada 2 anggota saja. Kemudian bilangan oktal ada 8 anggota, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian bilangan desimal memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan bilangan heksimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, untuk yang ke-10 sampai ke-16 itu ditulis dengan huruf A, B, C, D, dan F. Ya. Nah, ini adalah tabel yang kemarin sudah kita tampilkan di video sebelumnya, bahwa bilangan desimal dia radiksnya adalah 10. Radiks itu apa? Radiks itu adalah basisnya atau jumlah anggota yang ada di situ. Oke, dan bilangan biner radiksnya 2, oktal radiksnya 8, heksadesimal adalah radiksnya 16. Ya, radiks ini juga bisa disebut dengan basisnya, ya. Jadi basis bilangannya seperti itu. Nah, pada bagian bawah di sini, nah bagaimana cara mengkonversikannya? Oke, kita simak. Yang pertama kita akan mengkonversikan bilangan desimal ke biner dulu, ya. Oke, bilangan desimal ini kan bilangan yang sebenarnya umum, ya. Umum biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, berhitung ya pakai bilangannya desimal. Nah, bilangan biner ini kan adalah bilangan yang dikenali oleh komputer, ya. Bilangan ini adalah bilangan dasar, ya. Karena pada dasarnya ya komputer ini cuma mengenali 2 kondisi aja, mati nyala, atau ya kalau mati berarti 0, kalau nyala berarti 1 gitu kan, ya. Oke, nah gimana cara konversinya? Oke, cara mengkonversinya adalah bilangan desimal itu akan dibagi dengan basis bilangan biner. Jadi dibagi 2, ya. Nanti dibagi 2 sampai habis, ya, sampai hasilnya itu adalah 0. Nah, jika ada sisa baginya, maka ditulis dengan 1. Kemudian jika tidak ada sisa hasil bagi, ya tulis saja 0. Karena pada dasarnya bilangan biner ini kan dia pembaginya adalah 2, ya. Nah, bilangan yang dibagi 2 masih ada sisa, itu kan berarti bilangan ganjil, ya. Ya pasti sisanya kan 1. Enggak mungkin lebih dari 1, ya. 15 bagi 2, ya kan? 15 bagi 2 hasilnya adalah 8. 15 bagi 2 itu hasilnya adalah 7, sisa 1 gitu kan. Nah, satunya ini nanti kan menjadi sisa hasil baginya. Oke, langsung saja, nggak usah terlalu banyak teori. Misalkan contohnya adalah bilangan desimal 22. Oke, dikonversikan ke biner, jadinya berapa gitu. Nah, di sini ya, kamu perhatikan ada angka 10 kecil di bawah 22 ini namanya basisnya. Jadi untuk menandakan bahwa dia itu sebenarnya bilangan desimal. Nah, kalau 2 ini adalah bilangan biner. Jadi 22 desimal itu dikonversikan ke dalam biner jadinya berapa gitu, ya. Oke. Lanjut, misalkan ya. Jadi 22 dibagi dengan 2. Nah, 2 ini dapat dari mana? 2 ini adalah didapatkan dari nilai radiks dari binernya atau nilai basis dari binernya. Gitu, ya. Ini udah paten, ini udah pakem, ya. Ini nggak bisa kamu ubah jadi 4, jadi 9, itu nggak bisa, ya. 22 dibagi 2 sama dengan 11, ya. Ada sisa pembagian nggak? Nggak ada. Tulis saja 0 gitu. Oke, nah kemudian yang 11-nya ini kan masih ada ya, masih ada bilangannya, ya. Kita bagi ini sampai 0, ya. Di sini sampai 0. Oke, 11 diturunkan ke sini. 11 dibagi 2 hasilnya adalah 5, sisanya adalah 1. Oke, benar, ya. 2 kali 5 itu adalah 10. 10 kurangi 11, ya. 1, ya. Kemudian sini 5 diturunkan ke bawah, 5 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sisanya 1. Oke.
kemudian 2-nya diturunkan ke sini, 2 dibagi 2 adalah 1, sisanya 0. Kan nggak ada sisa ya. Kemudian 1 dibagi 2, kan nggak ada hasilnya ya, pasti 0 gitu ya. 0, kemudian sisanya adalah bilangan ini ya, satunya ini masukkan ke sini. Nah, bagaimana menuliskan binernya? Menuliskan binernya adalah dari bawah ke atas. Oke, jadi dari yang paling bawah kemudian dituliskan ke atas. Jadi hasilnya adalah 10 110 biner. Jadi 22 desimal itu dikonversikan ke biner, jadinya adalah 10110 biner. Gitu ya. Sorry, ini harusnya 22 ya. Tuh. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, 22 bagi 2 kan hasilnya 11 ya. Kemudian 11-nya ini turun nih. Nah, sisanya tulis saja belakang sisa 0 gitu ya. Kemudian 11 dibagi 2 adalah 5, sisanya adalah 1. Nah, 5-nya ini turun ke bawah untuk dibagi lagi. Gitu ya. Nanti ketemu lagi hasil lagi, dibagi lagi, ketemu lagi, dibagi lagi sampai di sininya adalah 0. Kalau belum 0 jangan berhenti gitu. Oke. Itu adalah cara konversi desimal ke biner. Nah, bagaimana konversi desimal ke bilangan yang lain ya? Misalkan ke oktal ya. Sebenarnya caranya sama aja. Cuman perbedaannya di sini adalah oktal di sini memiliki basis 8. Jadi pembaginya bukan lagi 2, tapi pembaginya adalah 8. Ya, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal yaitu dibagi dengan 8 sampai habisnya. Lalu jika ada sisa hasil bagi, tulis sisa hasil baginya. Jika tidak ada sisa, tulis 0. Ya, tidak seperti konversi bilangan desimal ke biner ya. Desimal ke oktal ini nanti sisa hasil baginya kan nggak mesti 1, pasti akan terjadi bilangan-bilangan lain dari 1 ya. Gitu. Oke, nanti kita ini contohnya aja ya. Langsung ke contoh. Contohnya adalah 173 desimal dikonversikan ke oktal ya. Oke, di sini 8 ada radix 8 di sini, ini artinya adalah oktal gitu. Oke, contohnya seperti ini. 173 dibagi 8, 21 sisanya 5. Gitu ya. Oke, kalau kamu bingung kamu bisa juga pakai kalkulator ya. Baik itu kalkulator di HP ataupun kalkulator di komputer. Misalnya gini ya. 173 dibagi 8 nya berapa nih? 21 kan? Hasilnya 21. Sisanya berapa? Ini di sini ada 5 nih. Kamu nggak usah pusing, 625 ini dari mana? Gitu ya. Nah, kamu bisa misalkan gini ya. Ini berarti kan 21, hasilnya kan 21, koma gitu ya. Kamu ambil aja 21-nya, kemudian dikali sama 8. Oke, contoh gini. Oke, saya hapus. Jadi saya hapus lagi. 21 dikali 8 ini 168. Oke. Dikurangin 173. Nah, ini sisanya adalah 5 gitu. Itu ya. Oke. Terus lanjut lagi. 21 turun ke bawah di sini. 21 dibagi 8. 2. Hasilnya 2 kan. 2 dikali 8 16. 21 kurangin 16 5. Gitu ya. Jadi sisanya adalah 5 gitu. Lagi lanjut. Kemudian 2-nya turun ke bawah dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 0. Sisanya gimana? Sisanya 2 karena angka 2 ini nggak bisa dibagi dengan 8 ya. Atau kita baca 2 lebih kecil dari 8 ya kan, hasilnya 0. Kemudian 2-nya ini dilempar ke belakang sebagai sisa. Itu. Nah, penulisannya gimana? Penulisannya sama. Ya. Yang ditulis digit awalnya adalah 2 dan digit akhirnya adalah 5 yang paling terakhir. Ini seperti ini. 173 desimal adalah 255 oktal. Seperti itu. Oke. Gampang ya? Sebenarnya gampang sih. Kalau misalkan kesulitan pembagian ya pakai kalkulator aja biar simpel ya. Kemudian lanjut ke bilangan heksadesimal. Oke, konversi desimal ke heksadesimal. Sama juga ya. Caranya juga sama, dibagi dengan radixnya.
Radix heksadesimal adalah 16, jadi dibagi dengan 16. Oke, bilangan desimal dibagi dengan basis bilangan oktal. Harusnya heksadesimal ya. Dibagi jadi 16 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil baginya ya tulis aja sisa hasil baginya, jika nggak ada ya tulis aja 0. Oke, lanjut ke contohnya aja biar cepat. 666 desimal dibagi 666 desimal dikonversikan ke heksadesimal jadinya berapa? Oke, kita langsung masuk ke perhitungan. 666 dibagi 16, 41 sisa 10. Oke, kalau nggak yakin pakai kalkulator, panggil kalkulator ya. Oke, terus 666 dibagi 16. Oke, hasilnya adalah 41. Nah, ini sisanya gitu ya. Caranya kayak tadi ya, clear semua. 41 dikali 16. 656. Nah, 656 dikurangin 666. Oke, sisa 10. Gitu ya. Lanjut. 41-nya turun ke bawah, 41 dibagi 2. 41-nya turun ke bawah, kemudian 41 dibagi 16. Hasilnya adalah 2, sisanya 9. Gitu ya. Kalau bingung lagi, panggil lagi kalkulator. Oke. 41 dibagi 16. Oke, hasilnya adalah 2. Nah, 2 ya, 2 dikali 16 hasilnya kan 32 nih, kurangin 41 9. Nah, tuh gampang ya. Kemudian 2 nya ini turun ke bawah dibagi 16, 2 dibagi 16 ya hasilnya 0, sisanya adalah 2. Nah, penulisannya sama dari bawah ke atas, cuman kamu lihat di sini pada digit terakhir di sini ya, 10 di sini, angka 10 ini dia dikonversikan ke dalam bentuk huruf. Karena anggota heksadesimal itu kan 0 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, urut adalah untuk urutan huruf A. Itu. Jadi hasilnya adalah seperti ini. 29A. Gitu. Gampang ya? Gampang. Jadi dibagi sampai selesai, dibagi sampai hasilnya adalah 0 gitu. Oke, itu saja teman-teman semuanya untuk cara konversi bilangan desimal ke heksadesimal, desimal ke bilangan oktal, desimal ke biner. Pada intinya bilangan desimal tadi dibagi dengan radix ataupun dibagi dengan basis bilangan tersebut ya. Oke. Nah, ini ya. Untuk latihan, nah ini ada soal seperti ini. Kamu bisa coba-coba ya, iseng-iseng lah ya dikerjakan. Kemudian selesaikan. Kalaupun misalkan kalau ada yang perlu ditanyakan, kamu bisa tanya di kolom komentar. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.